Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap sehat. Ketemu lagi dengan Bu Eka. Pada pertemuan kali ini Bu Eka akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bu Lati pada pertemuan ketiga, yaitu masih dalam ukuran pemusatan data, yaitu yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah untuk letaknya atau ukuran letak data untuk data kelompok. Ini ukuran letak data yaitu terdiri dari kuartil, kemudian ada desil, kemudian ada persentil. Untuk kuartil, untuk mencari kuartil data kelompok, nanti rumusnya adalah kalau kuartil biasanya disingkat dengan Q. Berarti kalau kuartil biasanya ada 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Berarti rumusnya adalah QI sama dengan TB ditambah I/4 kali N dikurangi FK dibagi FI kali P. Dimana untuk QI itu adalah kuartil ke I atau kuartil yang ditanyakan. Kalau misalkan kuartil yang ditanyakan adalah kuartil 1, berarti QI-nya, I-nya diganti dengan Q1. Kalau yang ditanyakan kuartil 2, berarti Q2. Kalau yang ditanyakan untuk kuartil 3, berarti Q3. Kemudian TB itu singkatan dari tepi bawah kelas, karena yang ditanyakan kuartil berarti tepi bawah kelas kuartil, di mana rumusnya TB adalah batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian ada N itu banyaknya data atau banyak seluruh data. Kemudian berikutnya adalah FK itu frekuensi kumulatif. Di sini yang dipakai frekuensi kumulatifnya adalah sebelum kelas kuartil yang ditanyakan. Berarti letaknya di atas frekuensi kumulatif kelas kuartil 1. Misalkan kalau yang ditanyakan adalah kuartil 1. Ya, berarti letaknya di atasnya. Kemudian ada FI itu adalah frekuensi kelas kuartil. Ya, bedanya adalah tadi kumulatif, sekarang adalah frekuensinya. Kemudian ada P itu adalah panjang interval kelas. Berarti kalau interval kelasnya misalkan adalah 40 sampai 44, berarti mulai dari 40, 41, 42, 43, 44, berarti panjang interval kelasnya ada 5. Itu rumus kuartil. Kemudian berikutnya adalah rumus desil. Ya, desil hampir sama rumusnya dengan kuartil, hanya yang membedakan tadi kalau kuartil adalah dibagi 4, untuk desil adalah dibagi 10. Berarti rumusnya adalah DI sama dengan TB ditambah I/10 kali N dikurangi FK dibagi FI kali P. Ya. Untuk DI berarti desil ke I. Berarti desil yang ditanyakan ke berapa? Kalau misalkan desil ke 8 berarti D8. Kemudian TB tadi tepi bawah kelas, berarti kalau yang dibahas desil berarti tepi bawah kelas desil. Rumusnya sama dengan kuartil, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. N adalah banyaknya data, ya. Kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kalau tadi sebelum kelas kuartil, sekarang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FI adalah frekuensi kelasnya desil ke I, dan P adalah panjang interval kelas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah persentil. Ya. Rumusnya sama, hanya tadi kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, dan sekarang persentil berarti dibagi 100. Berarti PI sama dengan TB ditambah I/100 kali N min FK dibagi FI kali P. Ya. Sama seperti tadi, ya. P berarti PI adalah persentil ke I, berarti kalau misalkan yang ditanyakan adalah persentil ke 50, berarti P-nya adalah P50.
kemudian TB tepi bawah kelas persentil berarti batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian N banyaknya data sama seperti tadi sampai dengan P adalah panjang interval kelas. Ya, silakan diperhatikan contoh soal berikut. Di sini ada tabel distribusi frekuensi untuk berat badan. Ya, untuk kelas interval 1 rentangnya antara 40 sampai dengan 44 dengan jumlah frekuensinya 1. Kemudian interval kelas yang kedua 45 sampai 49, frekuensinya 6. Kemudian kelas interval yang ketiga adalah 50 sampai 54, frekuensinya 10. Berikutnya adalah 55 sampai 59, frekuensinya 2, dan 60 sampai 64, frekuensinya 1. Berarti jumlah seluruh frekuensi atau N-nya tadi berarti jumlahnya adalah 20. Dari data tabel distribusi frekuensi ini kalian bisa menentukan kuartil, desil, dan persentil. Kamu perhatikan yang A adalah kuartil 1 dan kuartil 3 yang ditanyakan. Kemudian yang B adalah desil ke-3 dan desil ke-8. Kemudian yang C adalah persentil ke-50 dan persentil ke-95. Nah, untuk langkah cara mengerjakannya silakan diperhatikan. Kita cari letak kelasnya dulu. Ya. Karena yang dibahas kita bahasnya kuartil dulu, berarti kita menentukan kelas kuartilnya, ya. Menentukan letak kuartil yang ditanyakan adalah kuartil 1, berarti Q1 sama dengan 1 dibagi 4 kali N. N-nya tadi adalah 20, atau jumlah seluruh frekuensinya 20, berarti 1/4 kali 20 sama dengan 5. Ya. Maka letak kuartil 1 terletak pada data ke-5. Ya, silakan diperhatikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Untuk data ke-5 yaitu masuk pada interval untuk berat badan 45 sampai dengan 49 dengan frekuensinya 6, kemudian frekuensi kumulatifnya 7. Ya, dari sini kalian bisa menentukan batas-batasnya, yaitu tadi batas-batas ada TB, FK, kemudian ada frekuensi sama panjang interval kelas. Untuk TB, ya, tepi bawah kelas kuartil ke-1, ya, kuartil ke-1 berarti terletak pada interval berat badan 45 sampai 49, berarti batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya berapa? 45. Kalau 49 itu adalah batas atas, berarti TB-nya adalah 45 dikurangi 0,5, berarti ketemu 44,5. Kemudian berikutnya adalah FK, frekuensi kumulatif. Di sini perlu saya ingatkan kembali bahwasanya frekuensi yang dipakai bukan frekuensi kumulatifnya adalah sebelum, ya. Yang dipakai adalah sebelumnya, bukan 7, tetapi yang di atasnya yaitu 1. Kemudian frekuensi FI, berarti FI yang dipakai adalah 6. Ya, jangan sampai keliru, biasanya ini sering sekali keliru, F-nya ditulis 7, kemudian FK-nya 1. Kemudian panjang interval kelas dari 45 sampai dengan 49, berarti panjang interval kelasnya ada 5, berarti mulai dari 45, 46, 47, 48, dan 49. Ada berat badan 5, berarti 45 sampai dengan 49. Nah, dari sini dari letak kuartil 1 dan batas-batas yang sudah kita cari tadi, kita bisa menentukan nilai kuartil 1. Ya, tadi rumusnya adalah QI sama dengan TB ditambah I/4 kali N dikurangi FK dibagi FI kali P. Nah, di sini saya rubah untuk I-nya karena yang ditanyakan adalah kuartil 1, berarti saya ubah menjadi 1, berarti Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 kali N min FK dibagi FI, ya, berarti F1 kali P. Sehingga diperoleh
Tadi TB-nya ketemu 44, kita 44,5. Berarti kita masukkan TB 44,5 ditambah I per 4, berarti 1/4 kali N. N-nya tadi 20. Ya, berarti 20 dibagi 4 ketemu 5, berarti 5 dikurangi FK-nya 1. Ya, FK-nya 1 berarti 5 dikurangi 1, 4 kali 5, P-nya berarti 20, berarti 20 dibagi 6. Ya, 20 dibagi 6 ketemu 3,33. Berarti ditambahkan dengan TB, nanti ketemunya adalah 47,83. Itu hasil dari kuartil 1. Kemudian berikutnya kita cari untuk kuartil 3. Sebenarnya caranya sama dengan mencari kuartil 1. Hanya yang membedakan di sini adalah I-nya. I-nya itu diganti dengan apa yang ditanyakan. Ya, kalau yang ditanyakan kuartil 1 berarti I-nya diganti 1, kalau yang ditanyakan kuartil 2 berarti diganti dengan 2, kalau I-nya yang ditanyakan adalah kuartil 3 berarti I-nya diganti 3. Di sini yang kita cari berikutnya adalah kuartil 3. Berarti 3/4 kali N, N-nya tadi 20, caranya sama ya. Berarti 3 kali 20, 60 dibagi 4 ketemu 15. Berarti kuartil 3 terletak pada data ke-15. Nah, silakan diperhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Manakah letak untuk kuartil 3? Data ke-15. Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Untuk interval 1, FK-nya 1. Kemudian untuk interval 2, FK-nya 7. Kemudian interval 3, FK-nya 17. Maka dari sini terletak pada data ke-15, berarti masuk pada interval untuk berat badan 50 sampai dengan 54. Dari sini kita bisa cari lagi batas-batasnya. Yang pertama TB karena intervalnya terletak pada 50 sampai 54, maka TB-nya 50, berarti batas bawah dikurangi 0,5 ketemu 49,5. FK-nya ingat yang dipakai yang di atasnya, ya, bukan FK untuk kuartil 3 tapi FK-nya yang sebelum, berarti 7. Frekuensinya 10, kemudian panjang interval kelasnya 5, sama dengan yang tadi, maka nanti kuartil 3 ketemunya adalah Hi3 sama dengan TB 49,5 ditambah 3/4. Nah, di sini yang membedakan dengan yang sebelumnya kuartil 1 berarti yang di sini ya, yaitu 3. Kalau kuartil 1 tadi adalah 1/4, di sini adalah 3/4 kali N. N-nya 20 dikurangi FK, berarti 3 kali 20 dibagi 4 ketemu 15, dikurangi FK-nya 7. Ya, berarti ketemu 8. 8 kali panjang interval kelasnya 5, ketemu 40. 40 dibagi 10 ketemu 4, sehingga ditambahkan dengan tepi bawah kelas kuartil 3 tadi adalah 49,5 sehingga ketemu 53,5. Nah, itu kuartil. Kemudian yang berikutnya adalah desil. Tadi desil yang ditanyakan adalah desil ketiga. Nah, caranya sama dengan kuartil, hanya pembaginya saja yang berbeda. Kalau kuartil tadi pembaginya adalah 4, sekarang desil berarti pembaginya adalah 10. Ya. Untuk menentukan letak desil atau kelas desilnya, berarti karena yang ditanyakan desil ketiga, berarti 3 dibagi 10 kali 20 sama dengan 6. Berarti letak desil ketiga atau kelas desil ketiga berarti terletak pada data ke-6. Ya, perhatikan tabel distribusi frekuensinya. Untuk data ke-6 berarti terletak pada berat badan. Ya, untuk berat badan 45 sampai dengan 49. Ya, di mana frekuensinya adalah 6. Kemudian FK-nya yang dipakai, ingat yang di atasnya berarti 1. Ya, FK-nya 1, maka TB-nya ketemu batas bawah berarti 45 dikurangi 0,5. Ketemu 44,5. Untuk panjang interval kelasnya masih tetap sama, yaitu 5. Sehingga nilai desil ketiga sama dengan TB, ya,
Rumusnya sama dengan tadi ya. TB ditambah 3/4 kali N min FK dibagi FI kali P. Sehingga nilai dari desil ketiga berarti 44,5 ditambah 3/10 kali N. N-nya tadi sama, berarti 20, berarti 3 kali 20, 60. 60 dibagi 10 berarti tinggal 6. 6 dikurangi 1 berarti 5. 5 dikalikan panjang interval kelasnya 5 berarti 5 kali 5 25. 25 dibagi 6 nanti ketemu 4,17. Sehingga ditambahkan dengan TB 44,5 sehingga hasil desil ketiga nilainya adalah 48,67. Nah, kemudian berikutnya sebagai pembanding saja berarti desil ke-8 ya. Caranya sama, berarti 8 dibagi 10 kali 20 sama dengan 16 ya. Terletak pada data ke-16, kita cari data ke-16 itu di mana, berat badan berapa, yaitu terletak pada berat badan untuk interval yang ketiga yaitu 50 sampai dengan 54, di mana jumlah frekuensinya adalah 10, FK-nya 17, berarti yang kita pakai bukan 17-nya yaitu yang di atasnya yaitu 7. Panjang interval kelasnya masih sama yaitu 5. Ya. Sehingga TB-nya adalah 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Sehingga nilai desil ke-8 berarti TB 49,5 ditambah ya 8/10 kali 20 ya. Hasilnya adalah 16 tadi ya, dikurangi dengan FK-nya yang sebelum tadi 7 berarti 16 dikurangi 7 dibagi 10 ya kali panjang interval kelasnya 5. Sehingga nanti ketemu 49,5 ditambah ya 9/2 sehingga hasilnya 49,5 ditambah 4,5 ketemu 54. Nilai desil ke-8 adalah 54. Nah, kemudian yang terakhir untuk persentil. Nah, persentil yang ditanyakan tadi adalah persentil ke-50 dan persentil ke-95. Nah, kita cari dulu untuk persentil ke-50. Ya, caranya sama, mulai dari awal tadi caranya sama ya, mulai dari kuartil, desil, sekarang persentil. Dari kata persen berarti pembaginya adalah 100. Persentil 50 berarti 50 dibagi 100 kali 20 berarti hasilnya adalah 10. Maka persentil 50 terletak pada data ke-10. Ya, data ke-10 berarti terletak pada berat badan 50 sampai 54. Kebetulan ini sama dengan yang tadi untuk desil ke-8 ya, letaknya yaitu 50 sampai 54. Maka nanti diperoleh batas bawahnya 50 dikurangi 0,5 ketemu 49,5, FK-nya 7, frekuensinya 10, panjang interval kelasnya 5. Sehingga ketemu nilai persentil 50 adalah 49,5 ditambah 50/100 kali N min FK ya, FK-nya 7 berarti 50/100 kali 20 ketemu nanti 10. 10 dikurangi 7, 7 adalah 3 ya, 10 dikurangi 7 3, 3 kali 5 15, 15 dibagi 10 nanti 1,5 ditambahkan dengan tepi bawah tadi 49,5 maka hasilnya adalah 51 ya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan kelas persentil untuk persentil 95 ya. Yang membedakan tadi 50 berarti sekarang diganti 95. 95 dibagi 100 kali 20 sama dengan 19 ya. Berarti letak kelas persentil 95 terletak pada data ke-19. Ya, kita lihat data ke-19 berarti terletak pada berat badan 55 sampai dengan 59. Dengan jumlah frekuensinya 2, FK-nya berarti 17. Ya.
Sehingga ketemu batasnya untuk tepi bawahnya 55 dikurangi 0,5 ketemu 54,5. FK-nya 17, frekuensinya 2, panjang interval kelasnya masih sama yaitu 5. Sehingga nilai persentil ke 95 berarti TB. TB tadi ketemu 54,5 ditambah 95 dibagi 100 kali N. N-nya tadi 20. Ya. N-nya 20 berarti ketemu 19 dikurangi 17. Berarti ketemu 2. 2 dikali 5 10, 10 dibagi 2 ketemu 5. Berarti 5 ditambah TB 54,5 berarti sama dengan 59,5. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini untuk ukuran letak data kelompok. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.